Jika nanti diimplementasikan begitu ya, bagaimana nih perhitungan pembiayaan dari APBN dan strategi penyaluran dananya ke daerah? Eh, itu pastinya nanti akan dibahas, Mbak. Tapi dari usulan kemarin ke Tangerang itu kan bisa melalui BOS ya, dari Dinas Pendidikan Tangerang itu mengusulkan demikian. Jadi bisa melalui BOS, salah satu alternatifnya. Nah, makanya ini kan ya sebagai awal tadi disampaikan ini hal yang baik gitu ya. Jadi hal yang baik, daerah-daerah bergerak cepat ya. Karena apa? Karena program ini kan sebenarnya tujuannya memenuhi atau meningkatkan gizi anak-anak kita sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kecerdasan mereka dan yang juga menciptakan SDM yang berkualitas untuk Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi kita tidak ada salahnya hal yang baik ini disimulasikan, dipersiapkan, bahkan mungkin juga diimplementasikan lebih awal oleh daerah-daerah yang memang sudah siap. Demikian, Pak. Baik, saya akan ke Pak Herman. Pak Herman, kalau kita lihat kan memang makan siang gratis ini artinya perlu direncanakan dengan matang begitu ya, terkhusus memang dalam aspek anggaran. Lalu bagaimana nih rencana pengawasan dan akuntabilitas diatur untuk memastikan bahwa memang anggaran yang dialokasikan untuk program ini benar-benar digunakan secara efisien dan efektif? Oleh karenanya, tadi bahwa kalau memang ini akan menjadi program yang lebih masif, lebih luas, ya tentu ada badan tersendiri yang ini akan dipersiapkan. Mas Gibran tentu kemarin sudah menstate bahwa ada badan khusus untuk makan siang gratis ini. Dan ini baru bisa dilaksanakan apabila nanti Pak Prabowo telah dilantik menjadi presiden. Tentu nanti setelah tanggal 20 Oktober. Nah, oleh karenanya kita memang tidak bisa berbicara terlalu maju. Hanya saja tentu bagi pemerintah daerah maupun pemerintah saat ini bisa untuk memulai piloting untuk melaksanakan pilot project atau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang serupa gitu ya, serupa meskipun mungkin berbeda dalam perspektif yang dilakukan oleh institusi dan oleh pemerintah daerah, tetapi ini akan bisa nanti diambil kesimpulan terhadap bagaimana langkah-langkah yang lebih strategis, lebih taktis ke depan dalam mengimplementasikan program makan siang gratis ini. Apalagi tentu tujuan besarnya ini harus diingat bahwa program ini bukan saja ya, program utamanya adalah mempersiapkan generasi unggul dengan memenuhi gizi dan nutrisi saat ini terhadap anak-anak sekolah. Tetapi lebih daripada itu ada tujuan besar lainnya, yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat di desa-desa, di wilayah daerah terpencil, dan lain sebagainya melalui permintaan makan siang gratis ini. Yang kedua, yang ketiga, tentu diharapkan supaya juga program ini meringankan terhadap beban orang tua. Nah ini yang harus secara terintegrasi, tidak bisa ini dikelola secara parsial. Ini harus dikelola secara integral oleh beberapa stakeholders dan kemudian pengawasannya ya ada di situ. Selain tentu pengawasan yang ini menjadi tugas institusi negara lainnya yang biasa mengawasi terhadap institusi-institusi negara. Jadi menurut saya ini sedang dipersiapkan betul, tapi terlalu dini untuk dibicarakan secara pasti hari ini. Kita menunggu saja nanti apakah secara institusi akan dibentuk tersendiri, dan kemudian bagaimana sistem pengawasannya, ini nanti setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, setelah tanggal 20 Oktober, setelah para menteri terbentuk, kabinet terbentuk, dan tentu apakah nanti ada badan baru yang khusus untuk menangani persoalan ini, dan sejatinya bahwa pemerintah saat ini maupun pemerintah daerah memulai dengan piloting yang ini mampu untuk bisa memulai kalau versinya Pak Erlangga belanja masalah. Nah, syukur-syukur kalau tidak ada masalah. Kalau ada masalah tentu ini akan menjadi proses pembelajaran untuk berikutnya dapat dijalankan secara baik, efektif, dan tentu bisa mencapai tujuan-tujuan besar tadi. Baik, saya akan ke Pak Haryo. Pak Haryo, ini pertanyaan terakhir, Pak. Ini bagaimana dengan Bank Dunia yang menyatakan bahwa kita harus memperhatikan APBN terkait dana makan siang gratis ini. Sebenarnya apa yang perlu kita highlight agar defisit tidak semakin melebar?
Iya, ini tadi Pak Herman menyampaikan memang lebih awal, tapi mungkin saya bisa sampaikan ya. Ini kan nanti jika memang berjalan ya, itu nanti kan program makan siang ini disinergikan dengan program-program yang sudah existing ya, seperti di Kemensos itu ada PKH ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga mungkin di Kemenkes itu yang program makanan tambahan stunting bagi ibu hamil dan balita. Jadi banyak program yang nanti akan disinergikan dan dibahas. Jadi kami yakin masukan-masukan dari Bank Dunia dan berbagai pihak itu kami tampung. Demikian juga manfaat-manfaatnya yang kami tadi sampaikan, belanja masalah itu istilahnya bukan semuanya masalah, tapi masukan yang positif juga banyak gitu. Jadi pada prinsipnya saya pikir tadi saya sampaikan ini hal yang baik dan ini merupakan belanja investasi SDM untuk jangka panjang. Jadi mungkin kita mengukurnya juga tidak jangka pendek tapi juga jangka panjang ke depan demi kecerdasan anak bangsa. Nanti kalau pembiayaan dan sebagainya pasti nanti akan dibicarakan memang dengan program-program existing yang sudah ada. Saya rasa begitu. Baik, kita harapkan program ini memang memberikan multiplier effect begitu ya, dan tidak hanya meningkatkan literasi gizi anak nasional, tapi juga menjadi penopang ekonomi nasional.